Melihat apa yang terjadi sekarang dari Firly Bahuri dan juga KPK menjadi sorotan, menurut Anda memang murni itu oknum dari pimpinan KPK yang memang lalai atau ini bagian dari desain konspirasi pesanan kepentingan tertentu? Firly ini memang awalnya orang sudah cacat hukum, cacat moral, tapi kok bisa diloloskan oleh panitia seleksi, kemudian dilempar masuk ke DPR dan di DPR pun dia lolos. Jadi kalau kita mau lihat dia punya track record atau yang orang sebut rekam jejak, itu sebenarnya seharusnya tidak mungkin seorang Firly ini bisa lolos. Tapi entah bagaimana dia bisa lulus. Oleh karena itu mungkin di forum ini aku perlu ingatkan ya anggota-anggota Pansel dan anggota DPR yang memilih Firly bahwa Anda lah yang bertanggung jawab. Ya, Anda nggak boleh lepas tanggung jawab begitu saja. Karena Anda sudah memilih Firly, bahkan suara Firly ketika fit and proper test di DPR itu suara paling bulat dan paling besar memilih dia. Padahal sebenarnya orang ini sudah cacat moral. Jadi ketika Firly dimasukkan di dalam, saya membaca ada sebuah grand skenario untuk ingin melemahkan KPK dengan melakukan infiltrasi. Apa itu infiltrasi? Memasukkan orang-orang buruk masuk ke dalam KPK dan dia yang menggerogoti KPK. Itu yang terjadi. Bang Kohar. Jadi akibat undang-undangnya atau orangnya? Jadi ada dua. Pertama, undang-undang yang sudah direvisi itu memperlemah secara kelembagaan. Kemudian memasukkan lagi orang yang cacat moral itu menambah salah satu indikator untuk lebih memperlemah lagi. Tapi menurut saya kalau saya ditanya, Dewas kan orang-orangnya bagus. oh siapa yang bilang? Dewas dikenal publik selama ini sebagai orang-orang punya integritas. Tapi saya sendiri tidak. Sendiri akan men-challenge kata-kata itu. Kenapa saya katakan men-challenge? Karena hampir seluruh pelanggaran-pelanggaran etik yang dilaporkan ke Dewas tidak pernah satupun itu diberikan sanksi yang maksimal. Jadi saya menganggap Dewas ini sudah selesai. Dewas dalam beberapa kesempatan itu mengatakan bahwa mereka punya tugas tapi tak punya kewenangan. Kita lihat 2020 dengan undang-undang yang bermasalah, saya dan teman-teman masih ada di KPK, kami masih bisa menangkap beberapa pejabat-pejabat besar, kasus-kasus korupsi besar. Di antaranya 2 orang menteri dan beberapa yang lain. Tapi ternyata orang-orang yang bekerja benar di KPK disingkirkan dengan manipulatif, dengan cara-cara yang yang melanggar hukum lah. Ini hal-hal yang kita harus lihat bahwa permasalahannya memang ada di pimpinan KPK, dan undang-undangnya, serta Dewan Pengawas yang harusnya melakukan pengawasan agar pimpinan KPK tidak lalai melakukan tugas-tugas. Baik, terima kasih. Makanya efektif nggak kalau misalnya di 2004 ini mereka dikenai kasus hukum? Karena kalau semuanya dikenai kasus hukum, ya ngawasi siapa? Kan bisa diganti. Tapi